Nah, sebelum masuk pada presentasi kali ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Cindy Isabella Bria dari jurusan Administrasi Negara 2022 Universitas Timur dengan NPM 22220061. Definisi kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin atau lead, berarti orang yang mempengaruhi pihak lain. Apabila ditambahi akhiran an menjadi pimpinan, artinya orang yang mengepalai. Arti kepemimpinan secara luas adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli, salah satunya menurut Wirawan tahun 2003, berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai proses pemimpin menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan sebagainya dari pengikut dan merealisasi visi. B. Mitos-mitos pemimpin. Yang pertama, mitos the birthright myth. Pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan. Para pendukung mitos ini berkeyakinan bahwa pemimpin itu memang sudah ditakdirkan sebagai pahlawan yang memiliki karakter seperti kekuatan fisik, kemampuan dan kebijaksanaan yang sangat berbeda dengan orang kebanyakan. Yang kedua, mitos the for all season myth mirip dengan the birthright myth. Bedanya the birthright myth menekankan pada faktor keturunan, sedangkan the for all season myth menekankan pada faktor karakter dan prestasi. Yang ketiga, mitos the instinctive myth. Seorang pemimpin yang tegas dan harus mampu membuat bawahannya merasa takut, karena rasa takut akan menggerakkan bawahan untuk bekerja. C. Atribut-atribut pemimpin. Yang pertama, mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik daripada orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik yang lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggung jawab lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, aktif, artinya memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibandingkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kelima, walaupun tidak harus, sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya. D. Tipe-tipe pemimpin. Yang pertama, tipe pemimpin berdasarkan kondisi sosial psikologis. Ada terdiri dari beberapa pemimpin. Yang pertama, pemimpin kelompok atau leader of crowds, yaitu pemimpin kelompok yang menggerakkan sekumpulan orang dengan cara memaksa mereka mengikuti perintahnya. Yang kedua, pemimpin siswa atau mahasiswa atau student leaders, terdiri dari beberapa. Yang pertama, the explorer president. Yang kedua, the take charge president. Yang ketiga, the organization president. Yang keempat, the moderator. Dan yang terakhir, the standard bearers. Yang kedua, pemimpin publik atau public leaders, terdiri dari tiga. Yang pertama, democratic. Yang kedua, plutocratic. Dan yang terakhir, tyrannical. Yang ketiga, pemimpin perempuan atau women leaders, terdiri dari beberapa pemimpin perempuan. Yang pertama, the earth mother. Yang kedua, the manipulator. Yang ketiga, the workaholic. Dan yang terakhir, the egalitarian. Dua tipe pemimpin berdasarkan kepribadian. Yang pertama, extrovert introvert. Orang yang memiliki kecenderungan tipe kepribadian extrovert lebih terbuka, sedangkan tipe kepribadian introvert lebih cenderung tertutup. Yang kedua, sensing intuitive. Tipe kepribadian sensing lebih berorientasi pada fakta, sementara tipe kepribadian feeling lebih menilai tinggi perasaan dan harmoni. Yang ketiga, judging or feel. Tipe kepribadian judging lebih suka mengambil keputusan secara cepat, sementara tipe kepribadian perceiving lebih suka menunda pengambilan keputusan untuk memperoleh solusi yang lebih tepat. Ketiga, tipe pemimpin berdasarkan gaya. Yang pertama, deserter atau pembelot. Yang kedua, autokrat atau autokrat. Dan yang ketiga, misioneri atau penganjur. Yang keempat, tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. Teori kepemimpinan. Yang pertama, ada teori kepemimpinan klasik, terdiri dari salah satunya teori manusia besar atau the great man theory. Teori kepemimpinan ini mengklaim bahwa pemimpin itu sejatinya dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Berdasarkan teori manusia besar, para pemimpin terkemuka sepanjang sejarah dilahirkan untuk memimpin karena kemampuan dan bakat alami mereka. Yang kedua, teori sifat atau trait theory. Teori ini berpendapat bahwa seorang dapat memiliki karakter, kepribadian, ciri fisik atau sifat-sifat tertentu yang membuat mereka lebih cocok menjabat dalam kepemimpinan. Yang ketiga, teori karisma atau charismatic theory. Menurut Weber Henry menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis kepemimpinan, yaitu yang pertama, karismatik adalah pemimpin yang primitif. Yang kedua, tradisional adalah pemimpin yang dipilih atas dasar keturunan atau kelas sosialnya. Dan yang ketiga, legal atau rasional adalah pemimpin yang memimpin masyarakat yang berkarakter rasional, regulasi, impersonal, dan birokratis. Kedua, teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan kontemporer meliputi teori atribusi kepemimpinan yang mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata merupakan suatu atribusi yang dibuat orang atau seorang pemimpin mengenai individu-individu yang lain menjadi bawahannya.
Ketiga, teori kepemimpinan kontingensi. Ada dua teori kepemimpinan kontingensi. Yang pertama, teori Fiedler. Teori atau model kontingensi sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Yang kedua, teori Pat-Gold. Model Pat-Gold menjelaskan bagaimana seorang pemimpin dapat memudahkan bawahan melaksanakan tugas dengan menunjukkan bagaimana prestasi mereka dapat digunakan sebagai alat mencapai hasil yang mereka inginkan. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai kepemimpinan atau leadership. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan dan telah ditentukan sebelumnya. Kita perlu mempelajari kepemimpinan agar peserta diajarkan berkomunikasi dengan jelas, persuasif, dan memotivasi. Sekian presentasi dari saya mengenai kepemimpinan atau leadership. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan.